Halo semuanya, selamat datang di channel Toko NBCPF. Di video kali ini, saya akan berbagi 5 tips agar warung sembako kecil-kecilan selalu ramai pembeli ya. Nah, buat Anda yang punya warung sembako atau berencana untuk buka, tips ini bisa dibilang sangat berguna. Jadi, pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Oke, yang pertama itu adalah buat warung kita itu atau toko kita itu tampil menarik ya. Jadi warung kita itu sebisa mungkin bersih, rapi, dan tidak gelap ya. Baik itu di pagi hari maupun di malam hari. Jadi kalau misalnya di pagi, siang, sore, sebisa mungkin cahaya matahari yang masuk itu mencukupi. Nah, kalau misalnya malam, ya kalau bisa lampunya jangan terlalu redup ya. Kalau terang itu bersih, rapi, itu membuat pembeli kita itu bisa nyaman. Dan pastikan produk ditata dengan baik, harga terlihat jelas kalau misalnya ada label harganya, dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan area warung ya, baik itu yang di dalam maupun yang di depan, pokoknya di sekitarnya lah. Dengan tampilan yang menarik, pembeli pastinya akan betah dan ingin kembali lagi. Yang kedua, berikan pelayanan ramah dan cepat. Nah, pelayanan itu bisa dibilang kunci utama ya dalam kesuksesan warung sembako. Pastikan untuk selalu menyapa pembeli dengan ramah, tersenyum, dan bersifat sopan. Ya, pakai ini trik pelayanan Indomaret, Alfamart, dan sejenisnya ya, yaitu senyum, sapa, salam, 3S. Sebenarnya ada 4, saya lupa satu apa ya. Yang tahu silakan komen di bawah. Nah, selain itu, usahakan untuk melayani dengan cepat agar pembeli tidak menunggu terlalu lama ya. Nah, pelayanan yang baik akan membuat pembeli merasa dihargai gitu. Kemudian yang ketiga, sediakan produk yang lengkap dan berkualitas. Nah, jadi di tips ketiga ini, pastikan produk yang dijual itu lengkap dan berkualitas. Sebisa mungkin ya, sediakan produk yang sering dicari oleh pelanggan. Jika warung kita lengkap dan produknya berkualitas, pembeli akan lebih memilih belanja di warung kita daripada harus ke tempat yang lainnya gitu. Ya, sebisa mungkin ya. Kalau misalnya modalnya masih sedikit, setidaknya belilah dulu sembako yang betul-betul di peringkat paling terbutuhkan di masyarakat gitu. Utamanya di warga-warga setempat ya, karena setiap daerah itu pastinya berbeda-beda level kebutuhannya gitu. Kemudian yang keempat, buat promosi yang menarik. Nah, promosi adalah cara yang efektif untuk menarik pembeli. Kita bisa membuat promosi seperti diskon untuk produk tertentu, paket hemat, atau beli satu gratis satu kalau memungkinkan ya. Nah, cara ini pun kalau misalnya toko sembako Anda betul kecil-kecilan, bisa dicoba dengan paket hemat atau produk yang harganya betul-betul miring. Tapi jangan sampai rugi juga ya, kita harus menghitungnya. Misalnya harga produk itu 5.000. Nah, biasanya kita jualnya 6.000 atau 7.000 ya, misalnya ya, contoh. Nah, kita bisa turunkan harganya menjadi 5.500 gitu. Jadi untung 500 rupiah itu nggak masalah. Yang jelasnya kita tidak merugi. Tapi jangan lama-lama juga ya. Namanya produk promo atau sejenisnya ya pastinya harus gitu. Harus kayak ada diskon lah ya. Nah, jangan lupa untuk memanfaatkan media sosial untuk mengumumkan promosi yang sedang berlangsung di warung kita. Misalnya kalau di warung kalau warung sembako kecil-kecilan itu biasanya kan hanya sekitar rumah kita ya yang membeli, atau mungkin orang yang lewat di jalanan yang ada di depan warung kita. Nah, setidaknya pertemanan di media sosial itu adalah ya beberapa tetangga atau sekampung kita yang saling berteman ya di media sosial, misalnya di Facebook. Biasanya sih kalau di area lokal itu Facebook ya, atau WA,
Nah, disitulah kita coba mempromosikan bahwa di warung kita itu lagi ada diskon, lagi ada promo, lagi ada paket hemat seperti beli satu gratis satu gitu. Nah, untuk Anda yang sudah memiliki toko sembako yang sudah lama, biasanya kan ada beberapa produk yang kurang laku ya. Nah, di situ biasanya kita menjualnya dengan harga promo atau harga diskon. Kenapa? Daripada tidak laku-laku akhirnya expire, mending kita jual ya dengan harga yang miring gitu. Kalau produknya itu memiliki expire atau jangka waktu pemakaian gitu. Kalau misalnya seperti buku atau ATK, ya nggak ada salahnya kita simpan saja, jangan dibuat barang atau produk yang dipromosikan atau didiskonkan ya gitu. Tapi nggak ada masalah, hal ini tergantung yang punya toko sembako. Bila Anda merasa di daerah Anda bagusnya mempromosikan atau mendiskonkan alat-alat tulis menulis ATK ya nggak ada masalah sih ya, tapi setidaknya ini saran saja, lebih mending yang expire ya gitu. Oke, kemudian yang kelima, jaga hubungan yang baik dengan pembeli. Nah, tips ini akan memberikan kesan yang baik ya setiap kali mereka itu belanja di warung kita. Jadi jangan ragu ya untuk mengingat nama pembeli langganan atau menanyakan kabar mereka. Ya basa-basi lah ya, sambil senyumin, sapa, dan salam pastinya ya. Nah, hubungan yang baik akan membuat pembeli merasa nyaman dan setia belanja di warung kita, walaupun ya nggak setia amat ya. Bisa jadi ada produk yang ingin dia beli nggak ada di warung kita, nggak mungkin juga dia akan menunggu untuk barangnya tersedia di toko kita gitu, di warung kita. Nah, jadi nggak ada salahnya juga pakai trik orang Tiongkok ya, orang Cina. Kalau Cina di sini kayak gitu, misalnya di warung kita belum ada, kita ngasih tahu ke pelanggan, ke pembeli bahwa belum tersedia di warung kita. Coba Anda cari di warung sebelah kayak gitu, atau di warung A, di warung B kayak gitu ya. Oke, semoga 5 tips agar warung sembako kecil-kecilan kita itu selalu ramai pembeli ya. Semoga tips-tips ini bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang menjalankan usaha warung sembako. Nah, kita sama-sama belajar ya. Pastinya saya pun masih mengulik ilmu-ilmu atau usaha-usaha ilmu bisnis lah ya, dalam mengembangkan toko sembako kecil-kecilan ini. Semoga tips-tips ini bermanfaat untuk semuanya yang menjalankan usaha warung sembako. Dan buat Anda yang punya tips lain, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Atau mungkin ingin dibuatkan video apa lagi nih mengenai warung sembako kecil-kecilan. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Toko NBCPF untuk tips-tips menarik lainnya seputar usaha warung sembako. Sampai jumpa di video yang lainnya.